Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfan Amri dengan NPM 2451123. Perkenalkan, nama saya Chelsea Olivia Johan dengan NPM 2451056. Perkenalkan, saya Joseph dengan NPM 2151143. Perkenalkan, nama saya Ranskia dengan NPM 2451027. Perkenalkan, nama saya Stefani dan NPM 2451020. Kami dari kelompok 5 yang akan memaparkan materi mengenai hukum waris adat Tionghoa. Maka dari itu kami melakukan wawancara dengan salah satu teman kami yang bernama Tina selaku narasumber dalam wawancara ini. Baik, kita mulai ya. Selamat pagi Kak Tina. Iya, pagi. Kami dari kelompok 5 izin Kak untuk mewawancarai Kakak mengenai ahli waris dari suku atau ras Tionghoa. Wawancara ini bertujuan untuk membantu tugas akhir semester kami nih Kak. Jadi kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama nih Kak, siapa yang biasanya dianggap ahli waris utama dalam keluarga Tionghoa tradisional itu Kak? Mic-nya Kak. Mic-nya Kak. Oh iya, sorry ya. Biasa dalam tradisi Tionghoa kuno ini anak laki-laki. Yang paling Anak utama itu sih anak laki-laki sih, biasanya dianggap sebagai ahli waris utama. laki. Kalau apakah dalam budaya Tionghoa itu ada peraturan mengenai jumlah tertentu yang harus diberikan Kak ke setiap ahli warisnya? Sebenarnya sih tidak ada aturan baku ya, tapi dalam tradisi, biasanya pembagian ini seringkali dilakukan secara adil. Berdasarkan hubungan dengan pewaris. Tapi yang paling prioritas itu anak laki-laki sih. Bagaimana Kak pembagian warisan biasanya dilakukan jika seseorang ini memiliki lebih dari satu anak, terutama antara anak laki-laki dan anak perempuan? Kalau misalnya dalam tradisi ini, anak laki-laki biasanya mendapat warisan lebih besar, lebih banyak, atau bisa seluruhnya lah gitu. Kalau anak perempuan itu biasanya sudah nikah kan, jadi sudah dianggap bagian dari keluarga suami. Jadi kalau misalnya pada zaman modern ini, pembagian ini biasanya dilakukan secara merata. Jadi beda dengan tradisi lama. Kalau dalam tradisi Tionghoa nih Kak, apakah menantu laki-laki atau perempuan itu memiliki hak terhadap warisan? Kalau secara menentu ya, itu secara tidak langsung memiliki hak terhadap warisan sih, tapi mereka bisa menikmati hasilnya melalui pasangan mereka juga. Apakah kayak ada dokumen khusus yang biasanya dibuat untuk mengatur warisan dalam budaya Tionghoa Kak? Seperti surat wasiat atau semacamnya gitu Kak? Hmm, kalau untuk zaman modern sih biasanya banyak keluarga menggunakan surat wasiat untuk menghindari perselisihan. Tapi kalau untuk tradisi lama sih pembagian warisannya itu biasanya disampaikan secara lisan, jadi langsung ngomong sebelum orang pewaris ini meninggal. Gitu. Kalau semisalnya anak dan orang tuanya ini putus hubungan nih Kak, karena anaknya itu tidak menghormati orang tuanya. Nah, apakah jika orang tuanya ini meninggal, anaknya ini berhak mendapatkan hak waris tersebut Kak dari orang tuanya? Kalau misalnya dalam tradisi anak yang tidak berbakti itu bisa jadi kehilangan hak waris sih. Walaupun dia masih terikat hubungan batin gitu Kak. Iya, walaupun masih itu terikat Oh, hubungan batin dengan orang tua. berarti ini eh, nah Eh, kalau bagaimana nih Kak warisan
dibagi jika orang tuanya ini meninggal, tapi nggak ada surat wasiatnya gitu. Kalau gak ada surat wasiat ya, Iya. biasa sih pembagian ini mengikuti tradisi keluarga sih atau hukum. Tapi kebanyakan memang anak laki-laki yang paling prior- Prioritas dalam prioritas sih. Ya, eh, kalau apakah tanah atau properti keluarga lebih sering diwariskan kepada anak tertua dalam budaya Tionghoa, Kak? kalau tradisi kuno, tanah atau properti keluarga lebih sering diwariskan kepada anak laki-laki sulung untuk memastikan keberlanjutan nama keluarga. Terus selanjutnya nih Kak, bagaimana tradisi Tionghoa ini memandang pembagian warisan kepada anak angkat nih Kak? Biasanya anak angkat eh, bisa diberikan warisan jika mereka dianggap sebagai bagian sah dari keluarga, terutama jika mereka berbakti kepada orang tua angkat, jadi mereka bisa dapat warisannya, walaupun emang anak angkat sih. Adakah kepercayaan Feng Shui atau adat tertentu yang harus mempertimbangkan saat membagikan harta warisan Kak? Sebenarnya memang ada beberapa dari keluarga tertentu mempertimbangkan Feng Shui untuk menemukan waktu atau cara pembagian warisannya. Terutama kalau terkait dengan tanah atau properti, Feng Shui dipercaya dapat membawakan keberuntungan keluarga di masa depan. Kalau bagaimana pandangan adat Tionghoa terhadap Feng Shui itu bagaimana Kak? Sebentar ya. Iya Kak. Tadi pertanyaannya apa? Sorry. Bagaimana pandangan adat Tionghoa terhadap Feng Shui? Oh, pandangan adat Tionghoa ya. Iya. Sebenarnya Feng Shui itu ilmu kuno dalam budaya Tionghoa yang bertujuan menciptakan harmoni antara manusia dengan lingkungan. Jadi biasanya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tionghoa itu mereka memang menerapkan Feng Shui untuk mengatur tata letak rumah, terus pilih lokasi bisnis yang bagus, atau menentukan arah pintu. Hmm. Menentukan arah pintu itu kayak eh bisa bawa eh, keberuntungan gitulah, kesehatan sama kebahagiaan. Nah Kak, selanjutnya nih, eh, bagaimana sih pandangan tradisi Tionghoa terhadap pembagian warisan jika warisnya ini memiliki istri lebih dari satu nih Kak? Itu bagaimana pembagiannya? Maaf ya. Ya, Contohnya yang dalam tradisi kuno, istri pertama, misalnya lah dia punya anak, terus anak dari istri pertama ini memang biasanya punya hak waris lebih besar dibandingkan istri kedua atau istri ketiga dan istri seterusnya lah. hmm, Tapi anak-anak dari istri lain memang tetap dianggap bagian dari keluarga. Cuma memang hak warisnya dapatnya lebih sedikit sih. dibanding istri pertama ya Kak? Iya, karena istri pertama memang punya hak waris lebih besar.
Lalu nih Kak, apakah tradisi Tionghoa ini memperbolehkan ahli waris perempuan ini mewarisi tanah atau properti keluarga Kak? Kalau menurut tradisi Tionghoa itu perempuan jarang sih mewarisi tanah atau properti. Hmm. Kebanyakan sih laki-laki. Tapi kalau emang zaman sekarang ini perempuan bisa mewarisi tanah atau properti. Berarti mengikuti perkembangan zaman nih Kak ya. Iya, mengikuti perkembangan zaman sih. Oke Kak. Lalu Kak, apakah keluarga dalam budaya Tionghoa ini biasanya membicarakan pembagian warisan itu sebelum orang tuanya meninggal atau bagaimana nih Kak? Kalau budaya Tionghoa biasanya mereka ngomong tentang warisan memang dianggap tabu sih karena Ah, berhubungan dengan kematian juga. Cuma kalau emang zaman sekarang emang keluarga mungkin mikir kayak lebih terbuka lah untuk ngomong tentang kematian ini demi menghindari konflik juga sih. iya, iya. Oke Kak. Terus nih Kak, bagaimana sih pengaruh nilai-nilai Konfusianisme dalam Hmm. pembagian warisan ini Kak? Konfusianisme ini sangat menekankan kebaktian anak kepada orang tua. Bisa dilihat sih sama harmoni keluarga juga. Biasanya pembagian warisan ini itu harus mempertimbangkan hubungan keluarga Ya. sama menjaga keharmonisan. Walaupun emang laki-laki emang diutamakan. Hmm. Apakah anak yang sudah menikah dan tinggal bersama pasangan nih, mereka masih memiliki hak atas warisan dalam tradisi Tionghoa nih Kak? Tetap sih, kalau anak yang sudah menikah memang tetap dapat hak warisan sih. Tetap ya. Hmm, ya, tetap dapat lah. Lalu Karena mereka kan udah karena ya, mereka kan udah menjalankan kewajiban mereka kan untuk berbakti kepada orang tuanya sama menjaga mereka sampai tua gitu. Jadi memang tetap harus dapat warisan. oh, oke oke. Lalu nih Kak, bagaimana sih pembagian warisan jika pewaris ini tidak memiliki anak gitu? Kalau emang tidak memiliki anak, biasanya hak waris ini diberikan kepada saudara kandung sih, yang lebih dekat dengan mereka juga. Atau enggak keponakan. Hmm. Biasanya emang paling banyak sih keponakan laki-laki atau saudara kandung laki-laki lah. Biasanya kalau anak angkat bisa juga. Berarti dalam Tionghoa ini anak laki-laki itu diutamakan sekali ya Kak? Iya, biasanya paling diutamakan sih. Kalau emang nggak ada anak laki-laki, ya kasihnya ke anak perempuan atau warisannya. Lalu nih Kak, apakah dalam budaya Tionghoa ini ada aturan tentang ahli waris yang tinggal di luar negeri nih Kak? Hmm, nggak ada aturan sih. Tapi kalau emang ahli waris yang sekarang emang tinggal di luar negeri, mereka tetap dapat. Oh, tetap dapat ya Kak? Iya, walaupun emang mereka tinggalnya di luar negeri ya. Iya. Hmm. Terus nih Kak, bagaimana sih budaya Tionghoa ini memandang pemberian warisan kepada cucu nih Kak? Kalau ada beberapa keluarga Iya. Tionghoa, cucu laki-laki dari anak sulung biasanya langsung dapat warisan langsung. Oh. Walaupun emang anak pewaris yang paling utama itu meninggal. Hmm. Kalau misalnya di zaman ini biasanya
cucu langsung dapat warisan dari orang tua sih. Nggak langsung ke anak mereka, nggak langsung ke anak kandung mereka, sih, ke cucunya. Hmm. Lalu nih Kak, apakah peran orang tua itu modern? Orang tua Tionghoa modern itu cenderung membagi warisan secara merata di antara anak mereka. Jadi mereka lebih kayak meninggalkan tradisinya gitu Kak. Kan kalau di tradisi lebih mengutamakan laki-laki nih Kak. Iya. Ya, Kalau di era modern sih, mereka baginya rata sih. Secara hukum merata. rata. Kalau emang, meskipun memang ada keluarga yang lebih prioritas laki-laki sih, tapi kalau di zaman sekarang ini, perempuan sama laki-laki, ada yang dapat Ada yang dapat. warisan. Iya, ada yang dapat. Ah. Lanjut Kak, ini pertanyaan terakhir dari kami. Eh, apakah dampak hukum modern terhadap tradisi pembagian warisan Tionghoa ini Kak? Kayak sangat mempengaruhi gitu. Jadinya terjadinya perbedaan. Kalau hukum modern, Iya. pas kalau pada saat tradisi Tionghoa, hukum modern memang untuk pembagian warisan memang harus adil sih di antara semua ahli waris tanpa membedakan jenis Ber- kelamin maupun perempuan atau laki-laki. Berarti mereka sedikit meninggalkan tradisi ya Kak? Iya, Berarti bagi rata ya kalau zaman modern sekarang ya. iya zaman modern sekarang memang harus bagi rata sih. Oke, begitu ya Kak. Iya, Oke guys, saya rasa ini sudah lebih dari cukup. Terima kasih buat Kak Tina yang sudah mau menjadi narasumber wawancara kami Kak. Kami sangat mengapresiasi Kakak atas waktu dan usahanya. Terima kasih Kak. oke, makasih. Ya, Makasih Kak. Izin lift ya, oke Kak. kasih. Ya. Demikian hasil wawancara kami. Demikian hasil wawancara kami. Semoga Semoga bermanfaat bermanfaat bagi kita bagi semua. kita semua. Terima kasih.